Namaku Raka. Aku cuma ingin ayah memperhatikanku, tapi malam itu aku membuat permohonan yang salah. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ayah duduk di ruang kerja, sibuk dengan dunianya sendiri. Aku mendekat, mencoba mencari celah di antara tumpukan kertas dan panggilan telepon. "Ya, aku mau cerita." Suaraku terdengar kecil. Ayah melambaikan tangan tanpa menoleh. "Nanti ya, Raka. Ayah lagi kerja." Rasanya aku menghilang di depan ayah, seperti aku nggak ada. Hatiku terasa kosong. Aku berjalan lunglai ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dan saat itulah cahaya merah itu muncul. Sebuah bintang jatuh, atau entah apa, melintas dengan cepat, meninggalkan jejak merah di langit gelap. Tanpa pikir panjang, aku berbisik, aku ingin semua anak dekat sama orang tuanya. Tiba-tiba, cahaya merah itu menyinari seluruh kota. Cahayanya masuk melalui jendela dan mengenai aku juga. Tubuhku terasa ringan, aneh, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semuanya terasa berputar. Dan ketika aku membuka mata, aku bukan lagi manusia. Aku, handphone, bentukku kotak, dingin, dan tergeletak di lantai. Ayah masih di mejanya, tapi sekarang dia panik mencariku. "Raka, Raka, kamu di mana?" Aku mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara dari speaker. "Ayah, ayah, aku di sini." Ayah terkejut, melompat dari kursinya dan hampir saja menjatuhkanku. Dia menatap layar yang menyala di tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Raka, itu kamu, suaramu." Dari handphone ini, ayah langsung menggendongku, tapi bukan menggendong aku yang sebenarnya. Dia hanya memegang benda dingin ini dengan erat. Beberapa hari setelah itu, ayah jadi tidak pernah lepas dariku. Kami bersama terus. Persis seperti yang kuminta, ia mengajakku ngobrol, membacakan cerita sebelum tidur, bahkan menaruhku di kantong kemejanya, supaya selalu dekat saat bekerja. "Kamu mau makan apa, Nak?" Lucu sekali kamu sekarang, jadi praktis." Ayah tertawa, tapi tawanya terdengar hambar. Aku merindukan sentuhannya, pelukannya. "Yah, aku pengen kamu peluk aku." Ayah terdiam. Tangannya yang memegangku sedikit gemetar. "Ayah nggak bisa, Ra. Kamu kan handphone." Dan itu pertama kalinya aku sadar sepenuhnya. Kami memang dekat secara fisik, tapi tanpa sentuhan, tanpa kehangatan, tanpa pelukan yang dulu sering aku dapatkan. Hubungan kami terasa dipaksa oleh keadaan. Karena aku tak bisa pergi kemana-mana. Karena aku cuma handphone. Aku mulai melihat dunia dari layar kecilku. Semua orang tua di kota memeluk handphone yang berbicara dengan suara anak-anak mereka. Tapi wajah mereka sedih, kosong, karena mereka hanya memegang benda mati, bukan anak yang bisa mereka dekap. Ada seorang ibu yang menangis sambil mengusap layar handphonenya. Ada seorang ayah yang terus-menerus meminta maaf pada handphone di genggamannya. Keluarga-keluarga yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Dan aku sadar, ini semua karena permohonanku. Hatiku terasa sakit, sangat sakit. Aku menangis, ya. Handphone juga bisa menangis ternyata. Suara gemetar keluar dari speaker kecilku, diiringi getaran notifikasi yang tak henti-hentinya. Saat aku menangis itulah, tiba-tiba langit pecah oleh cahaya merah yang sama. "Ya, cahaya itu. Kejar ya." "Baik Raka, pegangan." Ayah berlari secepat mungkin, melewati jalanan yang sepi, taman yang kosong, dan gang-gang sempit di antara gedung-gedung. Aku berada di genggamannya. Melihat cahaya itu, makin menjauh seperti memanggil kami untuk mengejarnya. Saat dia berhenti, tepat di depan cahaya merah yang melayang rendah, di tengah alun-alun kota. "Raka, cepat, ucapkan permohonanmu." Suaraku bergetar, penuh penyesalan dan harapan. "Tolong, aku ingin semuanya kembali seperti semula. Anak-anak kembali jadi manusia. Biar kami bisa dipeluk dan benar-benar dekat,
sama orang tuanya. Cahaya merah itu menyala terang, meledak dalam kilau lembut yang membutakan. Dan kemudian gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah bukan handphone lagi. Depanku, ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Kali ini, sungguhan, hangat, kuat. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Raka, ayah sayang kamu. Aku membalas pelukannya, menenggelamkan wajahku di bahunya. Aku juga, ya, terkadang yang kita butuhkan bukanlah selalu bersama, tapi merasakan kehadiran yang tulus. Terima kasih sudah menonton.